Ina sudah membacakan circle time. Siapa yang sudah siap mendengarkan dongeng? Tidak ada saya. Ya, oke. Yuk kita mendengarkan dongeng. Kali ini dongeng itu akan dibawakan Miss Tia. Jadi kita mendengarkan dongeng ya. Coba duduknya yang rapi. Hop. Duduknya yang rapi. Cross your leg. Oke, thank you. Silahkan Miss Tia. Terima kasih Miss Yesi. Sama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning. How are you today? Thank you. Miss Tia, aku juga mau beri salam ke teman-teman. Boleh. Teman-teman, ini ada namanya Momo. Teman-teman. Halo, Mamon. Assalamualaikum. Oh. Good morning, teman-teman. Pagi, Mamon. Oh, suaranya masih kecil. Good morning, teman-teman. Good morning. Halo, Momo. Teman-teman, nama aku Momo. Halo. Nah, Momo apa kabar hari ini? Mama sedih, Miss Tia. Kenapa Mama sedih? Karena sebentar lagi mau ada 17 Agustus. Tapi karena wabah, Mama nggak bisa ikut lomba. Oh, Mama sedih. Nanti kita akan ada lomba. Hah? Yang benar, Miss Tia, mau ada lomba? Iya, kita walaupun nggak bisa lomba di sekolah, kita juga bisa lomba melalui virtual. Hah? Teman-teman, kita mau ada lomba virtual. Bagaimana caranya, Miss Tia? Nah, nanti dari sekolah TK Fun Kids, kita akan mengadakan lomba melalui Zoom. Hah? Senang sekali, walaupun wabah, kamu bisa ikut lomba. Teman-teman mau ikut lomba juga tidak? Banyak yang mau, Miss Tia. Wah, iya, teman-teman semua yang ada TK Fun Kids bisa mengikuti lomba secara virtual. Lombanya, lomba apa aja, Miss Tia? Lombanya ada lomba mengipas balon, lalu juga ada lomba makan kerupuk. Nah, teman-teman semua juga bisa menghias rumah warna merah putih, lalu juga bisa menghias sepeda yang ada di rumah. Nanti pasti ada hadiahnya. Hah? Ada hadiahnya, teman-teman. Teman-teman senang tidak? Siapa yang semangat ikut lomba di TK Fun Kids? Lalu ada apa lagi, Miss Tia? Secara lomba di Fun Kids secara virtual. Jadi, waktu pagi kita akan melakukan upacara terlebih dahulu, Momo. Oh, upacara seperti hari Senin ya? Iya, upacara seperti hari Senin, tapi kita juga akan membacakan teks proklamasi, Momo. Hah? Teks proklamasi? Teman-teman ada yang tahu teks proklamasi itu apa? Teks proklamasi itu apa sih, Miss Tia? Teks proklamasi itu adalah menyatakan kemerdekaan Indonesia. Wah. Penasaran bagaimana teks proklamasi itu dibuat ya?
Teman-teman semua penasaran tidak bagaimana teks proklamasi itu direncanakan? Tidak tahu. Tidak tahu? Tahu. Momo juga tidak tahu, teman-teman. Tapi Momo akan menanyakan ke Miss Tia bagaimana teks proklamasi itu dibuat. Tidak tahu. Teman-teman mau lihat cara membuat proklamasi? Mau. Siapa yang mau angkat tangannya? Aku mau, Miss Yesi mau. Tuh, Mau. ya, banyak yang mau tahu cara pembuatan teks proklamasi. Kasih tahu ya. Miss Tia akan memberitahu bagaimana teks proklamasi itu dibuat melalui video. Kita lihat video berikut yuk. Ayo teman-teman, kita lihat semua duduknya yang rapi ya. Mama juga mau duduk rapi. Boleh Miss Tia, kita lihat videonya. Sabar ya teman-teman. Mama juga penasaran deh bagaimana teks proklamasi itu dibuat. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersiap, bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Itu tentara pembela tanah air atau PETA dan golongan pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat Jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Rapor, kapal-kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah. Secepatnya kita pastikan sikap Gun Saikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura.
Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota peta menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Saya cuma merubahnya sedikit menjadi... Akhirnya, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa.